melawan T4 ya, harus melawan T4. Jadi momen atau couple yang dihasilkan oleh F34 T4 itu harus bisa melawan T4. Ya, tetapi dalam misalnya ya kalau diketahui nilai numeris dari T4-nya itu berapa misalnya ya, sudah diketahui lalu kita bisa menghitung panjang dari O4 dan O4B ini juga diketahui, maka nilai dari F34 T4 kan bisa dihitung ya. Nah, dalam menggambarkan F34 T4 itu harus diingat ketika kita menggambar P ya. Dalam soal tadi kan ada P diketahui ya. Jadi harus mengikuti skala yang sesuai dengan P. Kalau misalnya nilai dari F34 T4 ini sudah kita ketahui harganya. Paham maksudnya ya? Jadi skala yang kita tentukan untuk menggambarkan P dari awal itu harus juga kita terapkan untuk menggambarkan gaya-gaya yang lain. Gitu ya? Diterima? Diterima. Oke, diterima ya. Baik, F34 T4 sudah kita gambarkan di sini, tentunya F14 T4 juga bisa kita gambarkan sekarang. Di O4 ya, itu panjangnya harus sama dengan F34 T4, tetapi arahnya berlawanan. Nah, ingat bahwa ada komponen yang lain ya, ini tadi kan komponennya, itu komponen yang tegak lurus terhadap batang part ya. Nah, komponen yang lain ya harus ditunjukkan juga ya ini. Tapi nunjukannya hanya sebatas garis kerjanya ya. Jadi garis kerja dari F34N4 dan F14T4 ya. N4 ya, F14N4 yang di atas. Nah, seperti ini. Nah, gaya F34N4 dan F14N4 ya tentunya belum bisa kita peroleh sekarang ya, sama seperti kasus minggu kemarin ya untuk persoalan yang terkait dengan FOBA mekanisme itu ya. Jadi mau tidak mau kita berhenti dulu di sini, melanjutkan ke link 3 ya. Nah, tetapi ada hal yang perlu kita ketahui bahwa F34N4 dan F14N4 ini nanti besarnya harus sama ya, harus sama. Nah, karena harus mengikuti persamaan setimbangan gaya ya. Ini gaya yang tegak lurus kan sudah sama ini. Nah, ini juga harus sama ya, harus mengikuti persamaan setimbangan gaya. Oke, hanya sampai di sini kita bisa lakukan untuk penghubung part untuk sementara ya, untuk sementara. Oke, bisa dilanjut ya? Lanjut. Lanjut. Ya, Anda nggak usah gambar dulu lah. Ini Anda ngamati aja dulu. Nanti sambil mempelajari file yang saya kirimkan itu. Ini sudah ada ya di filenya. Oke, kita lanjut ke link 3 ya, link 3. Oke, untuk link 3, gaya-gaya apa yang bekerja di link 3? Satu, yang sudah nampak sekali di sini itu adalah ada gaya P. P. Kemudian yang kedua F23. F23, sip. Berikutnya 43. F43. Nah, oke, di antara gaya-gaya tersebut yang kita ketahui ya tentunya P. Ada lagi yang lain yang kita ketahui? F43, Pak. Oke, F43. Tetapi F43-nya gimana? Apakah komplit? Atau bagaimana? Yang T berapa ya? F apa? Iya, maksudnya yang F43 yang tadi Tegak yang lurus. T4 itu, Pak. Nah, yang tegak lurus terhadap Batang 4. 4 ya. Kalau tadi kan kita menyebutnya untuk gaya yang bekerja di titik B itu adalah F34T4 gitu ya, yang sudah diketahui ya. Nah, sekarang kalau untuk yang terkait dengan link 3 ya tentunya harus
dibalik ya, dibalik namanya itu jadi F43T4 ya, itu yang bisa kita gambarkan yang sudah diketahui. Nah, sementara komponen yang lain yang sejajar atau segaris ya, segaris dengan PO4 itu artinya kita hanya mengetahui garis kerjanya. Oke, itu yang di titik B ya. Kemudian yang di titik 2 tadi, di titik A tadi apa? F23 ya. Nah, untuk F23 apakah kita sudah mengetahui garis kerjanya? F23 diketahui nggak? Sekarang kalau Anda lihat dari gambarnya ini, dari persoalannya. F23 apakah bisa kita tetapkan? Belum Pak, tapi F23T2 ada itu Pak. F23 T2, T2-nya belum ada arahnya, Ding. belum ada arahnya. Ya, kalau belum, berarti gimana? Kenapa kok nggak bisa ditentukan itu? Belum bisa ditetapkan gitu. Karena batang 2 bukan merupakan two force member. Force member ya, batang 2 bukan two force member karena ada torsinya ya. Ada torsi yang bekerja di sini. Jadi ini sudah bukan two force member. Kalau tidak ada torsinya, nah itu baru two force member ya. Jadi batang-batang yang kalau misalnya dalam arah apa ya, tegak lurus gitu, tidak ada gaya dan juga tidak ada torsinya, maka itu termasuk two force member ya. Ini tidak, karena ada torsinya ya. Artinya bahwa garis kerja dari gaya yang bekerja di titik A ini kita belum tahu. Dalam hal ini kita belum tahu. Oke, gaya-gaya yang bekerja pada penghubung 3 ya. Gaya P, gaya F43, dan gaya F23. Ya, untuk di titik B tadi, yang kita ketahui adalah F43T4 ya. Kemudian satu gaya yang lain yang kita ketahui hanya garis kerjanya yaitu F43N4. Kemudian di titik A bekerja gaya F23 yang besar dan arahnya belum diketahui. Nah, dengan demikian kan kesimpulannya seperti ini. Pada link 3 ini ya, link 3 itu terdapat dua gaya yang diketahui secara lengkap yaitu P dan F43T4. Ada dua gaya yang diketahui secara lengkap. Kemudian sebuah gaya diketahui garis kerjanya, yaitu F43N4. Dan satu lagi gaya yang hanya diketahui bahwa gaya tersebut melewati titik A. Nah, untuk persoalan seperti ini, kan sudah pernah kita bahas ya. Mungkin tidak sekali, tapi berkali-kali gitu ya. Jadi tentunya bisa kita analisis ya, analisis grafis mengikuti metode yang sudah kita bahas sebelumnya. Kan gitu ya? Benar nggak, Mas Putut? Untuk kasus yang... Benar, Pak. Oke. Nah, sekarang kita pisahkan ya, link 3 dari link-link lainnya. Ya, kita gambarkan gaya yang sudah kita ketahui, P di titik C. Kemudian di titik B tadi ada F43T4 yang diketahui besarnya. Ya tentunya berlawanan dengan F34T4 ya. Tadi kan F34T4-nya arahnya kan ke bawah ya. Sekarang F34-nya harusnya ke atas ya. Kemudian satu lagi yaitu F43N4 ya. Ya tegak lurus terhadap ini mestinya ya. Atau segaris dengan batang 4. Nah ini garis F43N4. Oke, sementara yang di titik A kita hanya tahu bahwa gaya F23 yang bekerja di situ itu hanya diketahui melewati titik A. Oke, sekarang saya ikut aja lah. Apa yang harus dilakukan kalau kasusnya kayak gini? Silakan Mas Putut atau Mas Niko tadi, apa dulu? Apa yang harus kita lakukan? Nggak usah takut salah. Cari apa dulu? Reduksi bukan Pak?
Ya, reduksi, oke. Lalu gimana? Nyari perpotongan, Pak. Titik perpotongan antara? F43 T4 sama gaya P. Oke, garis kerjanya ya. Iya, Pak. Ya, garis kerja dari kedua gaya yang diketahui secara komplit ini kita cari titik perpotongannya. Oke, benar sekali. Nah, untuk apa ini titik perpotongannya? Mencari kesetimbangan momen. Mencari kesetimbangan momen. Atau yang lain apa? Selain mencari kesetimbangan momen. Kayaknya belum terlalu tepat deh kalau kesetimbangan momen. Mas Niko, apa Mas Niko? Untuk Ini titik perpotongannya untuk apa? Garis resultan gaya itu. Oh, ya. Mas Putut, setuju nggak? Setuju, Pak. Oke, setuju. Kalau setuju ya kita lakukan ya. Ya, Anda sebetulnya boleh menggambarkan menggambarkan untuk mendapatkan resultan itu di luar dari gambar ini, tetapi bisa juga langsung ya. Seperti ini ya. Nah, ini P-nya diarahkan ke sana, ke bawah ya. Kemudian ini juga dipindah di sini. Jadi P plus F43T4 kan gitu ya. Ya, hasilnya arahnya kemana? Ke atas. Atas. Nah, ini. Ya, ini resultan dari P plus F43T4. Nah, Anda perhatikan bahwa ini kan sudah langsung terpasang di tempatnya, kan gitu ya. Nah, kenapa ini tadi kok dilakukan di sini? Karena resultannya langsung terpasang pada titik perpotongannya tadi. Oke, artinya sekarang bahwa P dan F43T4 itu sudah digantikan dengan resultan dari kedua gaya ini. Nah, artinya bahwa kasusnya sekarang menjadi ada 3 gaya ya toh? Oh, Yang pertama gaya resultan, kemudian F43N4 dan F23. Nah, dari kasus seperti ini lalu diapain? perpotongan lagi ya, Pak ya. Titik perpotongan lagi, yaitu antara F43N4 sama P plus F. Ya, ini resultan aja, disebut resultan gitu ya. Jadi ini dan resultan dari ya ini tadi. Titik perpotongan lagi ya. Nah, sekarang kalau titik perpotongannya untuk apa ini? Kesetimbangan momen. Ini baru. Kalau kesetimbangan momen udah benar ini. Artinya bahwa F23 harus melewati titik A dan titik perpotongan. mantap ya. Oke, jadi dari titik A ya. Dari titik A kita buat garis. Nah, ini tidak lain adalah garis gaya ya dari F23. Oke, yang lain bisa mengikuti ya. Ya, sebetulnya ini persoalan sudah biasa sih ya. Sudah berkali-kali ya. Mudah-mudahan semuanya sudah hafal gitu. Caranya paling tidak ya, prosedurnya. Bukan hafal persoalannya ya, tapi prosedurnya gitu. Nah, kemudian gimana? Habis ini buat Poligon. poligon. Untuk membuat poligon sebaiknya di luar aja ya kalau ini ya. Nggak usah di sini gitu loh. Kalau di sini nanti malah terlalu ribet nanti. Jadi keluar aja. Oke, pertama yang kita gambarkan apa? Di luar. Resultannya ya. Ya, ini resultan dari P plus F43T4, kemudian garis F43N4. Oh, ini yang garis F23 dulu ya. Ya, terserah lah, Anda mau menempatkan garis ini ya, garis F23 ini di ujung dari resultan ini, atau di pangkal juga boleh ya.
Nah, kalau ini di ujung, maka garis F43N4 ya di pangkal. Jadi boleh dibalik ya. Jadi misalnya yang ini di atas, ini di bawah boleh, tapi nanti hasilnya kan segitiganya ke atas ya, di atasnya garis resultan ini. Tapi hasilnya sama saja ya, boleh dibuktikan sama saja. Oke, sekarang gimana? Untuk garis F43N4 arahnya kemana? Ke atas, Pak. Ke atas. Oh, ini yang keluar dulu ya. Jadi garis F23 dulu ya, ini ke bawah, dan F43N4 itu yang ke atas. Ya harus diingat ya, ini segitiga yang di sini dengan yang di sini pengertiannya berbeda ya. Itu yang harus Anda perhatikan. Kalau yang sekarang, yang kita lakukan sekarang itu kan sebetulnya menerapkan persamaan setimbangan gaya ya, di mana sigma F itu sama dengan 0 ya, kesetimbangan gaya. Jadi ketiga gaya ini kalau dijumlahkan hasilnya 0. Jadi arah dari panahnya itu ya kelihatan bersirkulasi gitu ya. Nah, beda dengan ini kan, kalau ini tadi kan kita mencari resultan. P plus F43T4 itu sama dengan ini. Seperti itu ya. Oke, kalau sudah dapat, ini harus dikembalikan ke induknya ya, ke induknya. Misalnya F43N4 di mana tempatnya? Di sini ya. F23 tempatnya di mana? Di sini. Ya, dikembalikan lagi. Ya, ini adalah F23. Ini adalah F43N4. Oke, sekarang apalagi yang harus Anda lakukan di link 3 ini? Dari hasil yang sudah kita peroleh, kita lanjutkan cari apa? Atau menggambarkan apa? Fernando, gimana Fernando? Sepertinya kembali ke link sebelumnya, Pak. Oh, udah langsung bisa kembali ke sana. Apakah ini sudah komplit menurut Anda? Sudah komplit? Atau ada yang harus dikomplitkan nggak ini? Di link 3. Ada yang harus dikomplitkan atau disempurnakan gitu? Ada nggak? 43N4 ada. Bukan deh. Terus gimana? F43 itu berarti nanti resultannya itu sama dengan F43 itu ya Pak, dari N4 sama T4. Iya, mestinya kan begitu toh. Masih ada yang harus dilakukan untuk menyempurnakan hasil ini ya. Di titik B itu kan ada F43T4 ya toh. Ini kan komponen gaya yang bekerja di titik B yang nggak lurus terhadap link 4. Nah, barusan kita tadi mendapatkan komponen yang lain, yaitu komponen yang berimpit ya, atau sejajar dengan batang 4 tadi itu. Nah, ini kan dua komponen ini kalau dijumlahkan kan hasilnya adalah ya F43 kan gitu ya. Nah, seperti ini, seperti itu ya. Jadi mestinya harus dilengkapi lagi. Ya, kedua gaya ini dijumlahkan, hasilnya mestinya adalah F43. Ya, oke, silakan Anda menjumlahkan ini dengan cara Anda sendiri boleh, tapi boleh seperti ini ya. Kenapa saya harus menggambarnya seperti ini? Karena nanti hasilnya itu langsung menuju ke titik B ya. Jadi ini saya pindahkan ke sini. Nah, ini kan F43 ditambah F43T4 kan hasilnya ini kan. Ya. Jadi F43-nya langsung terpasang ya, melewati titik B. Gimana Mas Fernando? Iya, Paham Pak. ya? Paham, Pak. Oke, sip. Kalau letak segitiganya di atas 43T4 itu bisa juga kan, Pak? Boleh, boleh. Boleh. Misalnya ini kamu geser ke atas gitu ya. Yang F43-nya kamu geser ke atas gitu. Atau Iya, ini Pak. dipindah ke atas gitu kan.
Iya, Pak. Boleh, boleh sekali. Jadi ini digeser ke sana, kemudian Anda buat persegi panjang gitu, kemudian Anda gambarkan F43 kan gitu ya? Iya, Pak. Boleh sekali. Yang penting itu kan ini F43-nya melewati titik B itu saja. Garis kerjanya masih sama. Sama juga misalnya F23 ini tadi ya. Ini saya gambarkan seperti ini. Boleh aja Anda geser ke bawah gitu toh. Yang jelas itu melewati titik A ya, dan segaris dengan garis kerjanya. Misalnya pangkalnya ini Anda taruh di titik A juga boleh, atau tengah-tengahnya yang di titik A juga boleh. Yang penting itu panjangnya ini harus sama, ya. Gitu. Jadi tidak mempengaruhi hasil gitu loh ya. Artinya efeknya itu sama. Itu kan sebenarnya sudah ada hukumnya itu. Hukum transmisibilitas ya, transmisibilitas dari gaya gitu. Di MT3 sebenarnya itu sudah dibahas itu. Oh, MT3, MT1 maksud saya ya. MT1. Nah, kalau dilihat ya seperti ini hasilnya ya, di link 3 kan sudah komplit. Jadi ketiga gaya ini sudah bisa dipastikan. Pertama, itu memenuhi persamaan kesetimbangan gaya. Kemudian yang kedua, pasti memenuhi persamaan kesetimbangan momen. Ya silakan dibuktikan ya. Di sini tidak dibuktikan. Baik, ini sudah komplit 3. Nah, seperti yang Fernando tadi bilang, kita kembali lagi ke penghubung 4. Nah, baru sekarang kita kembali ke penghubung 4 ya. Atau link 4. Oke. Ya tinggal masang aja kalau ini ya. Karena di titik B itu sudah diketahui secara komplit tuh. Gaya yang bekerja di titik B ya. Ya enggak? Dari link 3 tadi itu kita memperoleh F34 ya. Ya tentunya F43 yang kita lihat dari link 4. Itu besarnya sama dengan F43, arahnya berlawanan. Nah, kalau di sini di titik B sudah ada F34, ya tentunya di titik O4 untuk F14 ya langsung aja digambarkan gitu ya. Ini F14. Nah, Anda juga bisa membuktikan kalau seandainya ada harga-harganya ini gitu. T4-nya diketahui harganya berapa, nilai numerisnya maksud saya. Kemudian Anda memperoleh nilai dari F34 yang sama dengan F14, kemudian Anda kalikan dengan jarak tegak lurus ya. Jadi ini disambung gitu, kemudian cari jarak tegak lurusnya diukur gitu, kemudian kalikan, itu bisa Anda buktikan hasilnya pasti sama dengan T4. Seperti itu ya. Ya, akhirnya di penghubung 4 ya juga kita sudah memperoleh gaya-gaya yang bekerja di sana secara komplit. Mana? Sudah ya? Nah, untuk penghubung 2 ini juga sebetulnya sudah cukup gampang ini ya. Atau mungkin sudah gampang sekali gitu. Ya enggak? Karena F23 yang kita peroleh dari link 3 sudah kita ketahui ya toh. Padahal link 2 ini kalau kita perhatikan hanya 2 gaya yang bekerja di situ. Yaitu F32 dan F12. Betul sekali. Ya, termasuk torsinya ya, ada torsi T2. Nah, F32 yang kita lihat dari link 2 ya, itu harus sama dengan F23 yang kita lihat dari link 3, tetapi arahnya berlawanan. Oke, kita pisahkan link 2 dari induknya. Nah, ini adalah F32.
Kalau di AF32 ya di O2 ya mestinya ya segitu juga ya, tapi arahnya Berlawanan, Pak. di F12 sama dengan min F32 ya. Nah, oke, sekarang untuk T2-nya. Untuk T2-nya ya, itu arahnya searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Berlawanan. Niko, berlawanan. Setuju semua berlawanan? Setuju. Setuju. Oke, kalau setuju ya oke lah. Ya harus berlawanan ya, karena torsi T2 itu merupakan pengimbang ya dari kopel yang dihasilkan oleh F1, 2, dan F3. Nah, kalau kita lihat kopel yang dihasilkan oleh F1, 2, dan F32 ini kan searah jarum jam ya. Jadi T2 itu harus melawan. Itu kan artinya memenuhi persamaan setimbangan momen ya. Ya, ini T2-nya berlawanan arah jarum jam, kemudian besarnya berapa? Ya cari jarak tegak lurus ya antara F1 dan F32. Nah, ini. Jadi sekali lagi bukan jarak O2 ke A ya, tetapi jarak tegak lurus. Ingat, kalau momen itu selalu jaraknya itu dilihat dari posisi gayanya ya, harus tegak lurus terhadap gayanya. Itu jarak itu. Ya, jadi T2 besarnya bisa kita nyatakan sebagai F32 dikali dengan H ini. Jadi H ini juga diukur ya. Kalau secara grafis ya diukur aja H itu berapa. Oke, demikian hasil ya, ada anunya sih kesimpulannya ini ya, atau rangkumannya. Atau ini tadi ada pertanyaan enggak? Gimana yang lain nih? Kan ada siapa tadi ya? Yang lain nih gimana nih? Sudah cukup jelaskah ini? Jelas Pak kalau saya. Iya. Oh, Joshua. Ini Joshua Jadol ya? Iya Pak. Oh ya. Oke, kalau sudah jelas, ya ini rangkumannya tadi. Ya boleh Anda buat, boleh juga tidak gitu ya. Ini untuk yang link 4. Nah, ini hanya sebagai tambahan aja ya, F34T4 dan F34N4. Tidak juga nggak apa-apa ya, nggak digambarkan. Untuk link 3 ini, nah seperti ini loh. Jadi gaya yang bekerja di B boleh aja Anda gambarkan seperti ini. Gaya yang bekerja di A ya boleh aja Anda gambarkan seperti ini. Yang jelas itu harus ya melewati titik A-nya atau titik B yang di sini ya. Nah ini juga tidak mesti pangkalnya persis di sini gitu. Ya itu rangkuman hasil yang kita peroleh. Pak, Ya, boleh nggak hanya lurusan dari 32, Pak? dari yang di bawah gitu maksudnya. Iya, Pak. Lurusan dari 32 tuh, Pak. Hanya, Pak. Boleh dong, kan sama aja. Oh, Ini oke, tahu Pak. kamu maksudnya, yang saya tunjukkan ini kelihatan ya? Iya, Pak. Apa namanya, pointer ya, pointer yang saya tunjukkan ya. Ini kamu perpanjang loh ke bawah gitu kan? Iya, Pak. Nah, lalu kamu buat lagi garis yang tegak lurus untuk menunjukkan hanya kan gitu ya. Sama saja. Hanya panjangnya berapa itu, Pak? Terserah ya, Pak.
Kok gitu sih jadinya? Kan itu yang diperoleh toh, yang dihasilkan. Ya tinggal kamu ngukur aja berapa gitu. Jadi setelah kamu tarik garis, kemudian kamu ukur gitu, hanya berapa. H itu yang kamu peroleh. Jadi kamu nggak nanya berapa gitu loh. Maksud kamu gimana sih, Fer? Fernando? Nando? Iya Pak. Itu Maksud kamu gimana? batas H-nya tuh tarik sampai mana Pak? Loh memang nggak kelihatan di sini. Ini loh hanya itu ini. Lihat pointer saya ya. Iya Pak. Hanya itu dari sini ke sini gitu loh. Ini loh hanya itu sempit. Iya Pak. Astaga, salah. Gimana sih? Salah lihat Pak, Kamu kira yang mana hanya? Saya pikir hanya dari pangkal ujung ini sampai ke sana Pak. Salah lihat Pak. Oh ya enggak lah, kan cara memberikan ukuran kan juga bisa seperti ini toh. Oh Lihat. iya Pak. Ya inilah pokoknya. Ya Pak, salah lihat Pak. Sorry Pak. Ya oke, nggak apa-apa. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Ya kalau tak ada, ya thank you. Ya tapi kita lanjutkan dengan contoh berikutnya ya. Oke, ini saya tutup dulu ya. Kita akan melihat satu contoh berikutnya. Ya, ini contoh berikutnya ya. Sudah nampak di layar ya? Ya, mesin torak ganda Zoller ya. Mesin torak ganda. Ada 2 torak. Ya, mungkin Zoller ini orang yang menemukan ya pertama kali. Ya, gambarannya seperti ini. Udah teramati di layar ya? Udah muncul di layar ya ini? Sudah Pak. Oke. Sudah ya. Baik, ini gambarannya. Jadi ada 2 torak ini. Toraknya di titik B dan di titik D ya. Yang pertama kita namai link 5 dan link 6 ya, ini torak-toraknya. Ya, pada torak 5 ya. Jadi yang di sini. Diketahui bekerja gaya S, ya baik besar maupun arahnya. Dan pada torak 6, atau di sekitar titik D itu juga bekerja gaya P ya, yang besar dan arahnya diketahui. Jadi ini bisa kita anggap sebagai beban, ya, beban yang dibawa oleh mekanisme ini. Nah, nanti beban ini yang menggerakkan mekanisme ini sebetulnya adalah motor ya, yang bekerja di O2. Nah, ini adalah beban. Oke, dianggap di sini diketahui bebannya besarnya ya dianggap berbeda juga ya, bervariasi. Nah, kemudian yang diminta itu adalah ya menentukan besar dan arah gaya-gaya yang bekerja pada setiap link dan torsi T2 yang diberikan pada penghubung 2. Ya tentunya yang memberikan ini karena berputar ya kita anggap aja di situ ada motor ya, motor listrik atau motor diesel gitu. Tapi arahnya kita nggak tahu ya.
arah dan besarnya juga tidak tahu. Ini yang kita cari nanti. Oke, kasusnya seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kita memilih mau mulai dari mana. Nah, tapi kalau kita perhatikan dari setiap kemungkinan, yang pertama kan kita mesti mikir mulai dari link yang gayanya diketahui, begitu ya. Link yang gayanya diketahui. Di sini ada dua link yang diketahui menerima gaya, yaitu yang di link 5 dan di link 6 ya. Tapi kalau kita amati, itu yang paling mudah untuk dianalisis pertama kali yang mana? Link 5 atau link 6? 6. Link 6 ya. Nah, link 6 ini kelihatan bahwa ada satu link yang terkait dengan link 6, yaitu link 4. Ini jelas-jelas ini adalah To force member. to force member. Jadi garis kerjanya sudah diketahui secara jelas. Kemudian satu lagi yaitu gaya yang bekerja di link 6, yaitu F16 ya. Jadi gaya yang diberikan oleh ya katakanlah ini adalah silinder ya. Silinder pada link 6. Nah, silinder itu termasuk dalam ground ya, sehingga bisa dikatakan sebagai F16. Ya, oke, kita mulai dari penghubung 6 ya, atau link 6. Di analisis grafis gaya-gaya pada penghubung 6. Oke, kita lihat dulu gaya-gaya yang bekerja. Ada gaya P tadi, F16, yang posisinya mendatar ya. Kemudian gaya F46 ya, yang mengikuti garis CD. Ya, ini penghubung 6 sudah kita pisahkan dari gambar induknya. Gaya P-nya kita taruh di sana. Kemudian garis kerja dari F16 kita gambarkan. Oh, ini dilengkapi dulu ya. Ini garis F46. Kemudian ini adalah garis F16. Lalu diapain nih? Ya mestinya sudah bisa Anda selesaikan dengan cepat ya ini. Jadi langsung buat segitiga gaya. Oke. Kita peroleh ini F46 dan ini adalah F16. F46 F16. Oke ya. Nah, setelah itu link 4 ya. Link 4 juga sangat gampang ya. Karena tadi kita sudah mendapatkan F46. Nah, pada link 4 ini di titik D ya tentunya ada gaya yang bekerja yang kita namai dengan F64 ya. Yang besarnya mestinya sama dengan F46 tapi arahnya berlawanan. Ya, di bawahnya ada F berapa? F34 ya. Oke, sampai di sini kan tidak masalah ya? Tidak masalah ya? Aman. Aman. Oke, kita lanjut ke penghubung 3. Nah, ini yang perlu perlu agak konsentrasi di sini ya. Karena metode yang digunakan itu lebih spesifik ya, tidak. Mungkin belum kita jumpai di contoh-contoh sebelumnya. Ya, untuk penghubung 3 ya. Ya, pada penghubung 3 misalnya, gaya-gaya yang bekerja di situ apa aja? Ya, dari titik C misalnya, itu ada gaya F, 43. kemudian di A ada F, 23. 23, kemudian di titik B ada F, 53. 53. Ya, memang hanya 3 itu gaya yang bekerja di situ, tetapi dalam analisis
dalam menemukan ketiga gaya ini, ya satu gaya mesti bisa ya, dua gaya yang lain maksudnya, itu mau tidak mau harus melalui satu proses tertentu. Ya. Kita pisahkan dulu. Ini. Ya, baik. Satu gaya yang jelas kita tahu besar dan arahnya, yaitu F43. Nah, ini. Nah, pertanyaannya untuk F23 misalnya, apakah sudah tahu garis kerjanya, orientasi dari garis kerja F23? Tidak ya? Belum, karena link 2 itu bukan two force member. Kemudian di titik B gimana? Untuk F53, apakah sudah tahu arah dan besarnya? Juga tidak tahu, ya lah? Belum tahu. Nah, karena itu di sini ada satu metode untuk mendapatkannya itu, yaitu dengan menerapkan persamaan kesetimbangan momen di titik A. Nah, kalau menerapkan persamaan momen di titik A, artinya gaya yang bekerja di A itu tidak mempengaruhi ya ketika kita menerapkan persamaan kesetimbangan momen di titik A. Kan gitu ya? Bukan begitu? Nah, kemudian gaya di B itu akan kita uraikan ke dalam dua komponen. Nah, perhatikan ini ya, penguraiannya itu yang pertama, itu adalah komponen yang tegak lurus terhadap garis AB. Ya, dari B ke A, ya, tadi kan momennya terhadap A, ya, jadi melihatnya itu dari B ke A. Jadi pertama, yang tegak lurus terhadap garis AB, F53T. Nah, kemudian yang kedua, ya tentunya yang sejajar dengan, ya, segaris ya, segaris atau berimpit dengan garis AB, yaitu F53N. Jadi kalau digambarkan seperti ini adalah garis kerja dari F53T, dan ini adalah garis kerja dari F53N. Nah, kalau berdasarkan ini tadi, kalau kita mau menerapkan persamaan kesetimbangan momen di titik A, kira-kira apa yang mau kita hasilkan dengan ini? Apa yang mau kita hasilkan dari apa ya istilahnya penetapan seperti ini? Kita menerapkan kesetimbangan dengan mau. Kira-kira apa yang mau kita hasilkan dari sini? Ini jadi selesai lalunya pas bersuara ya, Mas masuk sama Mas Niko ini. Kalau Mas masuk apa masuk? Pelan-pelan. Oh, bersuara. Bersuara dari mana? Yang bisa lah. Kalau ini bukan bantuan yang harus ada. Oh iya. Ya harus tolong ya jelas. Sarjana arahnya. Kalau Mas Niko tadi. Gimana? Tadi mau usulkan Oh, soal ya. Ya kalau dari yang lain ini Anda bisa melihat bahwa kita akan menghasilkan sebuah gaya apa itu gitu dari pernyataan ini. Nah, kemudian dengan adanya uraian ya dari F53 dan F53N ini. Apa coba yang biasa dihasilkan dari sini? Di antara gaya yang belum tahu kan F53N, F53N. Dan juga ada hasilnya yang ketiga yang macam di sini dari gambar-gambar awal dari kerjanya. Apa coba dari pernyataan yang kita peroleh coba. Secara itu statistika itu perhatikan.
gaya Pak. Dapat 53 maksudnya apa tuh? Yang mau dihasilkan gitu. Ya Pak. Emang harus ada komponennya. Komponen Pak. Komponennya mana? Yang delay. Gak jelas ya. Ya gini dulu ya. Yang kedua ya yang lain yang diketahui mana yang hasil komen pada titik A. Iya. Kalau yang tiga yang kerja ya tidak akan hasil komen di titik A. Jadi nanti dari pengetahuan yang akan kita peroleh itu adalah F53T yang kita ini berdasarkan apa ya sasaran dari ketentuan yang dituliskan di sini ya sama dengan nol itu. Terus tujuannya menggunakan F53 dan T gitu. Bisa ditangkap ya. Jadi F53 kan tidak berpengaruh di sini ada memberikan momen ya terhadap kita. Kita di sini kan melewati ketika jadi tidak ada momen. Itu ya jelas bahwa kita akan menghasilkan momen dari F53. Momen yang dihasilkan oleh F53 itu adalah usia sama dengan berapa? Kalau dilihat dari gambar ini. Kalau dirumuskan sekali dulu. Kalau dirumuskan F53 kali APB ya. Ini kan sudah ada garis kayak jadi langsung sekali. Nah, kemudian F53 di mana? Momen yang dihasilkan adalah di mana? Ya tinggal dua saya ya juga diperpanjang gitu ya Pak. Lalu dari kita akan dibuat garis yang benar-benar dari F53 kan. Nah cara dari A sampai ke titik ini yang dihasilkan sebagai M. Jadi F53 kali M adalah momen yang dihasilkan oleh F53 ini. Nah, maksudnya gimana pendapat jadinya? Kalau harus sama besar. Ya, sama besar caranya. Perlawanan. Oke, itu ya, sama besar caranya perlawanan. Jadi gini, kita seperti ini. Jadi F53 kali dengan AB harus sama dengan F53 AM. Nah, tapi arahnya harus berlawanan ya. Arahnya harus berlawanan. Nah, kalau kita dengan yang F53 hasil momennya yang searah berlawanan jam dengan arah. Ya, arah ini harus bagaimana arahnya? Berlawanan. Ya, berlawanan jam ya. Nah, berarti arahnya ke kiri atau kanan? Kiri. Nanti hasilnya harus kiri gitu. F53 gitu. Ya baik dari caranya ya secara prinsip bagaimana ya bersamaan ini juga ditunjukkan dengan F53 ini bagi-bagi dengan AM sama dengan F3 dibagi dengan api ya dasarnya paham ini. Nah untuk melakukan kita memanfaatkan sifat kebangunan segitiga ya kebangunan segitiga perhatian ini. Pertama kita klik garis AB ya. Karena panjang AB ini kita manfaatkan panjang AB. Ini kita klik. Nah ini garis ini adalah garis yang sama panjang AB ya. Nah kemudian yang akan kita klik itu adalah panjang AM. Karena dalam persamaannya ini kan yang dilibatkan ya. Oke.
Ini tadi AB, kemudian yang AM. Nah, AM-nya ini. Jadi panjang dari sini kita cuplik. Nggak kelihatan ya. Ada garis yang bergerak betul. Nah, ini adalah pasang itu, tapi di putar aja ya. Nah, ini adalah baca cara diarahkan konsen. Ya, jadi ini sama dengan belakang ini. Oke ya. Jadi AM panjangnya sama dengan AM. Nah, setelah itu apalagi kita klik. Dan kita klik itu adalah F43 ya. Karena yang ada di sini adalah F43 cara 553 ini adalah dari. Makanya F43 itu bawah. Kita bisa klik ke sana ya. Tapi yang kita klik ke bawahnya panjang saja ya. Bukan arahnya, karena arahnya tidak sesuai kalau kita gambarkan di sini. Jadi F43 ambil panjangnya ya. Lalu kita pasang di TP ya. Lalu ditempatkan tegalnya lurus. Ini ya. Jadi tegal lurus terhadap AB. Nah, kenapa tegal lurus terhadap AB? Karena nanti kita akan menghasilkan F45P yang langsung juga tegal lurus terhadap garis AB. Di sini nanti ya. Jadi ada F53P. Ini kan tegal lurus terhadap AB. Makanya F43 ini sudah kita dapatkan, kita setting, kita atur. Itu tegal lurus terhadap AB. Nah, setelah itu kita buat garis dari A sampai ke ujung. Lalu garis yang melewati MM. Tapi sejajar ini awal yang ada dari garis. Nah, coba sekarang perhatikan ya. Antara pernyataan yang ada di persamaan di bisnis jadi dengan dua tiga yang bangun. Ada perhatikan ya. Ini kan ada dua tiga kan. AM sampai ini ujungnya ini AM. Ini yang segitiga yang bawah dengan segitiga yang besar ini. Kan sekarang loh. Bangun. Anda lihat ini persamaannya. F53 AM. F53 itu adalah lebih panjang dari sini ya. Itu dibagi dengan AM. AM kan ini tadi. AM kan sama dengan AM. Dibagi ini bukan itu sama dengan F43 ya. Dibagi dengan AB. Bisa diterima. Sama. Ya. Nah, karena itu dalam mencari F53. Nah, sekarang ada seperti itu. Jadi ini betul-betul F53. Nah, masalahnya itu arahnya kemana-mana. Ke kiri atau ke kanan. Yang tadi sudah bahas ya. Bahwa arah dari F53 itu ke kiri yang karena harus menghasilkan momentum yang berlawanan arah dengan momen yang dihasilkan oleh F43. Nah, ini tadi sekali lagi menghasilkan momen yang salah saja, makanya ini harus menghasilkan momen yang berlawanan arah saja. Nah, dengan yang bisa langsung gambarkan ini F53-nya itu arah ke kiri. Nah, ini adalah F53 itu yang bisa kita bawa ke sana. Nah, seperti itu bisa diterima. Bisa. Saya ya dia maaf itu dulu lah. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke. Kalau berikutnya ini analisis saya pada pemutihan ini menyisakan
3M dan F22 GG. Yang untuk sementara ini belum dilakukan karena F53M ini sangat terkait dengan buku 5 ya. Nah karena itu kita alhamdulillah hentikan sementara analisis kelompok 3 dan kemudian dia lanjutkan ke kelompok umum 5 seperti itu ya. Oke, kita bawa apa kita pisahkan ya, pisahkan kelompok 5. Sebenarnya dari kelompok 5. Ya, ada S, ada FF, S1 dan FF 355. Oke. Ya, ini hanya disahkan. Oke, ya, sudah ada apalagi ya. 15 masih tidak tahu awalnya ya. Orientasinya ya gimana mendaftar ya. Ini F15. Nah kemudian F355 apa yang bisa kita gambarkan dari F355? Berlawanan arah Pak dari 53 tadi. Oh iya betul sekali. Tapi baru bagiannya ya. Baru komponennya ya kita baru satu komponen. Yaitu komponen yang harus terhadap batang KW. Ya bukan batang garis. Karena nanti masuk ke bidang ABC. Garis area harus betul. Ya Pak, tipe Pak. Tipe ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, yang tadi ya 355, yang 53-nya ya salah kiri tadi ya. Ya sekarang menyangka ke kanan. Ya, kemudian salah komponennya ya yang perlu kita. Nah, kalau kita perhatikan sekarang ada berapa ya? Kalau secara awal lihat 1, 2, 3, 4 ya. 4 gaya yang dia berjalan lewat sebuah tiga ya. Ya. Kalau 4 gaya yang lewat sebuah titik, mungkin ada yang dalam analisis ya ada partikel ya di satu ya. Ya Pak. Nah, dua gaya yang belum diketahui dalam hal ini F15 dan F35M ya bisa kita cacangkan dengan menggambarkan poli-poli gaya atau melakukan penjumlahan gaya dengan menggunakan vektor S plus F355T plus F355M plus F15 sama dengan 0 kan gitu ya. Ya. Oke, ini kita ya. S plus F355T plus F35M kemudian plus F15 ini mestinya bisa makan dari jajannya yaitu pangkal dari S. Ada tambah ini untuk F355-nya ini kemudian F15 dari kanan ke kiri. Ya ini adalah F35M. Ya ini adalah F15. Sekaligus kita bisa menggambarkan F berapa di sini gitu. Kalau kita sekaligus kita bisa menggambarkan F 35
yang menekankan sumbang dari F3B dan F335N. Cus. Nah, ini adalah F335. Oke, balik kita usah menggambarkan F335N dan F335B ya, karena di sini kita sudah menggambarkan F335. Jadi yang perlu kita gambarkan di lin 5 ini ya, yang jelas 15 dan F335. Dan yang 35. Jadi komponen tadi langsung hilang. F335 bagian F135. Ya, inilah gaya-gaya yang terjadi di lin 5 ya, di bawah sebelah kiri ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu, silakan dulu. Kalau saya punya pertanyaan ya, nggak ada ya. Oke, kalau tidak ada langsung saja. Berarti kita sekarang bisa kembali lagi ke pembunuh 3 ya, karena ada bagian dari gaya pada pembunuh 5 ini terkait dengan pembunuh 3 yaitu F. Ya. F53 itu sama-sama dengan F335 tapi arahnya berlalu. Nah, ini langsung kita bisa terapkan di pembunuh 3 ya, kembali ke analisis pembunuh 3. Ya, sudah dari tadi di kemudian berikut ini kita dapatkan gaya F335 dan sekarang kita nyalakan sebagai F55 ya. Oke. Nah, kalau di sini ada 2 gaya yang kita bisa dapatkan ini F43 dan F55. Ya, tentunya gaya yang menjadi ya, secara otomatis bisa kita cari ya. Karena ketiga gaya yang harus memenuhi persamaan bagangan gaya ya. F43 ditambah F53. Sekarang tinggal satu ditambah F23 itu hasilnya. Kalau demikian F22 itu bagaimana menerapkan arahnya kemana, ke bawah, ke atas, ke atas ya. Nah, inilah F22 yang bisa kita langsung pasang di titik A. Oke. Kalau mau membuktikan apakah ini memberi pertama-tama ya silahkan lakukan metode yang pernah kita bahas ya untuk 3 gaya yang sudah jajar. Nah, ini kalau ada buat hari sampai ke sana itu mungkin sudah melewati batas kertas ya. Jadi tidak mungkin gitu loh ketika potongannya. Jadi Anda mulai memakai metode yang sudah pernah kita bahas ya. Untuk 3 gaya yang hampir sejajar dalam kondisi sebanyak bagaimana memberikan. Kita lihat dari gambaran tadi yang kayaknya sih yang itu lalu ketiga gayanya itu akan berpotensi pada satu titik.
Kalau yang tiga selesaikan dua gampang ya. Dua itu mungkin dari awal soal yang terkait dengan datang yang mengalami korupsi ya kita bahas ya. Jadi dengan memakai gaya di titik abad 3, lalu kita pasang abad 3 juga, kita dapat 1-2-2 ya. Oke ya, terus ke link 2. Ya kalau ini tidak usah dijelaskan lagi ya. Ya lihat juga. Oke, keduanya berlawanan atau syarat jam Perlawanan. lancar terkait dengan penghubung 2 ini. Tidak usah saya jelaskan lagi. Oke, jadi kesimpulannya dalam satu rekaman ini pada penghubung 6 ya, beberapa kali gaya kerja 3 pada penghubung 5 orang. Tempatnya kan digambarkan dan dapatkan gampang yang menghubung 4 dan tidak usah gambar. Ya, begitulah 2 soal yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Masih mau soal yang lain? Atau cukup itu saja dulu hari ini? Mungkin cukup Pak untuk hari ini. Cukup saja Pak. Wes kerja. Ya, oke lah. Ya, kita belajar lagi ya. Di balik ini